Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitriani Rizkia akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang penulisan kata. Di sini akan mempresentasikan PPT saya. Di sini penulisan kata dibagi menjadi 11. Yang pertama ada kata dasar, kedua kata berimbuhan, 3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 pemengalan kata, 6 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim, 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti, dan yang terakhir kata sandang. Yang pertama ada kata dasar. Di sini saya memberikan contoh 3 kata dasar. Yang pertama, kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Dan yang terakhir, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan. Di sini ada imbuhan awalan. Dan yang kedua berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Yang perbaikan ada kata imbuhan awalan dan akhiran. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, atau wi ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku isme, seniman, kamerawan. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, antar kota, antibiotik, bikarbonat, biokimia, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sedikit catatan. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan, yang berupa huruf kapital dirangkaian dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, pan-Afrikanisme, dan sebagainya. Yang kedua, bentuk kata yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkaian. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda huruf seperti ini di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, kiri-kiri, pauk-pauk, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Di sini ada sedikit catatan. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak-rak buku. Bila bentuk ulang diberi huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, dan lain-lain. Atau judul, buku, makalah, majalah, dan lain-lain. Bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Sedangkan bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Misalnya, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Yang selanjutnya ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, dan lain sebagainya. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, istri, pejabat, anak dan istri dari pejabat, anak istri pejabat, anak dari istri pejabat, ibu, bapak kami, ibu dan bapak kami,
ibu bapak kami, ibu dari bapak kami. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah. Tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Gabungan kata yang sudah pada ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, dan lain sebagainya. Yang kelima, pemengalan kata. Pemengalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf diftong a, i, u, e, I, U, E, dan OI tidak dipenggal, misalnya pandai, aula, saudara, survei, dan lain sebagainya. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lawan, dengan, kenyang, musyawarah, dan lain sebagainya. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, kaplok, dan makhluk, dan lain sebagainya. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra, infra, bentrok, dan instrumen. Di sini saya mencantumkan sedikit catatan. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, dan makhluk. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Di sini saya menyantumkan sedikit catatan. Yang pertama, pemenggalan kata tujuan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contohnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Yang kedua, walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya geografi. Misalnya biografi, biografi, dan lain sebagainya. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alisa Bana. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR, pujangga terakhir di Keraton Surakarta, bergelar RN.
G. Rangga Warsito. Catatan penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL. Ada stripnya, dilanjutkan AJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Di bawahnya R. Rangga Warsito. Yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Dan yang ketujuh ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah. Di sini ada kata berimbuhanlah. Bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Di sini ada kata berimbuhankah. Siapakah gerangan dia? Di sini ada kata berimbuhankah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Di sini saya menyantumkan sedikit catatan. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkaian. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun dia lelah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution yang bersingkatan Abdul Haris Nasution. H. Hamid yang bersingkatan dari Haji Hamid, dan lain sebagainya. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL, dan lain sebagainya. DSB, titik, dan lain sebagainya. DST, titik, dan seterusnya. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N. atas nama, D.A. dengan alamat, U.B. untuk beliau. Lambang kimia singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU yang bersingkatan kuprum, cm, cm, dan lain sebagainya. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG yang bersingkatan Badan Informasi Geospasial Indo. Yang kedua, BIN, Badan Intelijen Negara. Yang ketiga, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog yang bersingkatan dari Badan Urusan Logistik. Bapanas yang bersingkatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain sebagainya. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini tidak ditulis dengan huruf besar, di sini ditulis dengan huruf kecil. Pemilu, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dibagi sebagai lambang, bilangan atau nomor. Di sini sudah ada contoh-contohnya ya.
Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dibagi secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dibagi secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang ke-10 ada kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan ya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Dan yang terakhir ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pemilik. Yang ketiga, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Di sini saya ada sedikit catatan. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Yang kedua, pura-pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi-Wasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.